yang di situ ketuanya di keluarga PKI, malah yang angkatan bawah atau angkatan yang sama tidak masuk. So, decline dulu. Untuk yang belum kenal mungkin. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Mbah Muhammad Misbahuddin ya. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 1 yang Mana, Pak? yang pada saat ini mungkin terpilih sebagai formator dari Presiden Mahasiswa sendiri gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Cukup ya? So, ada yang mau tahu, ada yang tanya tuh orang mana tuh? Oh, Semester 1. saya asli orang Rancah. Rancah. Coba bertanya pacarnya siapa? Allah. Siapa tuh? OTW. Pada milih sana. Tidak kelahiran. Masa presiden gak ada istrinya. Alhamdulillah. Kalau berbicara presiden gak ada istrinya, ya presiden kita juga nggak ada istri kayaknya ini ya. Itu ya. Tidak ada ibu negara ini. Ya. Support aja, Bem. Saya kelahiran 2001. 2001 masih muda. Masih ada waktu. Masih muda. Mungkin untuk selanjutnya saya memohon dukungan, juga mohon partisipasinya dari teman-teman. Tentu berjalannya sebuah roda organisasi itu tidak terlepas dari kritik dan saran. Terlepas apapun itu, saya mohon partisipasinya dari rekan-rekan mahasiswa semua, baik nanti yang masuk dalam jajaran kepengurusan ataupun sebagai mahasiswa. Tentu saya pribadi sebagai Presma mengharapkan partisipasi dan ikut andilnya teman-teman dalam keberlangsungan BEM tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk BEM-nya, ini memang salah satu, kalau berbicara organisasi, kader terbaik salah satu nih. Luar biasa. Sebelum jadi ketua BEM, jadi sekjen ya, sekretaris, dan memang tahapannya bagus. Selanjutnya mau dari yang Kosma angkatan pertama apa angkatan ketiga ini? Oh, angkatan ketiga. Angkatan kedua. Oh, angkatan pertama toh. Minta angkat pertama dulu. Sak, Kosmanya. Ada Bapak semua. Semua anu ya. Ibu negaranya ada. Ibu negara. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tuh. Oh, salam mahasiswa. Salam. Salam BKI. Ya, salam deh. Luar biasa. Gabung. Perkenalkan, nama saya Didin MU. Bukan pensitif, Pak. Didin Muhammadiyin. Alhamdulillah di BKI sudah 3 tahun. Alhamdulillah anak-anak BKI ganteng dan mantap. Saya salut sama BKI karena konsisten. Karena di BKI penduduknya banyak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi dari sekian prodi yang banyak. Oh iya betul. Di BKI itu kadang-kadang ada yang gangguan mental tapi sudah di rekom gitu. Sudah beres lah antaranya. Mudah-mudahan kita di sini silaturahmi di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau tanya dulu, Pak? Oh, angkatan itu. Sok, ini balik naruh. Tahun kelahiran berapa, Pak? ulah itu mah. Insu baru sapriji gitu. Istri kado sabaraha. Asli mana tadi lupa, Pak. Asri Ciamis.
Ciamis, Ciamis mana itu? Ibu kota. Putra Sabriji, Pak. Kedua. Orang bebesanan, Pak. Dari mau pamagat tungkul. Ya, segitu nya. Siap. Makasih. Kita tepuk tangan dulu Bang, untuk Pak Didin. Ini Tapi sana Pen City, Pak. Muhammadiyin. tapi benar yang disampaikan Pak Didin. BK itu kompak. Alhamdulillah kompak dan masing-masing, terutama saya salut masing-masing Kosma masih bisa mengkompakan, mengkondisikan kelas. Selanjutnya Kosma Ada. angkatan 2. Oh. Ya diwakilin deh. Diwakilin. Nah, Pak Asep, Pak Asep. Berdiri Pak, berdiri. Bingung di tengah-tengah kemana ya, bingung. Baliknya kemana, Nguir? Kumaha nguirna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anggota BKI angkatan 1, 2 dan 3. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Cukup udah. Perkenalkan, nama saya Asep Fathul Milah. Perwakilan dari Kosma angkatan kedua. Mungkin sudah tidak heran lagi dan mungkin muka saya sudah familiar ya. Yang semalam stand up dan gak lucu itu saya. Gitu, saya nggak lucu. Iya. Angkatan kedua. Alhamdulillah untuk angkatan kedua itu ada 18 ya. 18 mahasiswa yang dulunya itu ada 24, alhamdulillah sekarang tinggal 18 gitu. Ya. Ya mungkin gangguan mental nggak kuat kayaknya itu. Iya. Yang selanjutnya saya berasal dari Karangkamulian Cijengjing. Kalau tahu objek wisata Ciung Wanara, mau silaturahim ke Adanu Tinggarantung, nah itu di tempat saya di situ. Itu bukan saudaranya Pak Gugun itu di situ. Nah, di dekat situs Ciung Wanara nempel pisan. Kalau misalkan kalian mau ke Pangandaran itu singgah di situ. Bisa gratis, masuk pulang bayar. Nah, gitu mungkin. Kesan-kesannya gimana selama kuliah? Kesan-kesannya jadi muda lagi Pak ini mah. Jadi pengen nambah. Iya. Nambah apa ini? Nambah apa? Gimana? Nambah anak gue. Istri mah cukup satu aja ya. Iya. Itu mungkin udah ya. Ada yang ditanyakan? Mangga ada yang ditanyakan? Nggak ada kayaknya udah. Cukup. Ada? Oh nggak ada. Udah tahu ya. Anaknya udah 3. Udah 3. Istri baru? Baru 3. Istri baru? Istri baru 1. Oh, nambah berarti. Istri baru 1. Nambah berarti. Hah? Enggak usah lah. Katanya punya ini, Pak Asep punya dosen favorit perempuan katanya. Dosen favorit? Oh iya, ada. Bahaya enggak ya? Iya. Iya. Aman, Pak. Boleh ya, boleh dibicarakan ya. Inisialnya inisialnya yang pertama Murti, yang kedua Meninggar. Bu Murti Meninggar, nah itu dosen favorit saya. Betul. Itu mungkin. Oh, saingan. Jadi kami angkatan. Saingan, ada saingannya. Oh, ada saingannya. Siapa? Rindu dengan Ibu Murti. Kayaknya mah ini angkatan 2, insya Allah katanya semester depan nggak usah lagi. Herai ini mah herai ya. Herai astagfirullahaladzim ya. Intinya Allah. Iya gitu. Mungkin nanti angkatan 1 bisa merasakan bagaimana. Selamat mencoba. Iya. Begitu mungkin dari saya selaku perwakilan Ketua Kosma angkatan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi angkatan pertama sisa berapa berarti Pak? 28. 28 dari 50? Iya. Jadi yang dari 50. 52 sisa 28. Saya ke 51, Pak.
Berarti lepas berapa tuh? Terakhir 23. Berarti masih sisa 28 yang masih perlu direhabilitasi ya. Kalau yang lain kan udah pulih. Udah sembuh atau udah meninggal nggak tahu. Nah, ini dari 24. Ini gangguan mental. Kalau angkatan 2 dari 24 sisa 18. Nah, berarti sisa, yang 6 ini sudah pulih dari rehabilitasi. Masih sisa 8. Oke, selanjutnya angkatan ketiga. Bu Vera silakan. Pak Aris, ini Pak Aris yang tadi tanya. Udah jalan belakang ya, Pak. Amankan Pak Haris. Amankan. Ada manis. Udah jalan belakang katanya, Bu. Pak Mamai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai BKI, halo BKI, hai. Luar biasa ya, alhamdulillah. Bersyukurillah kita dapat berkumpul bersama. Terima kasih Bapak. Aduh, Bapak jangan sampai nanti ada yang bersuara lagi ya Pak. Khusus untuk Pancasila. Iya. Yang tahu semua pasti tertawa. Oke, mungkin di angkatan 1 dan 2 belum mengerti ya. Kalau di angkatan ketiga pasti tertawa. Perkenalkan, nama saya Vera Kartika. Asal saya dari Handap Herang, 50 meter dari Lewi Keris. Nah, ada yang sudah pernah ke Lewi Keris? Oh, sudah 5 kali. Oke. Baik, kalau diperbolehkan nanti Pak Kaprodi, ini khusus BKI bisa saja nanti camping di Sayangkaak ya? Gitu. Satu prodi kita camping di sana. Satu angkatan atau semua angkatan? Semua angkatan gitu. Lebih mengakrabkan lagi, bisa sharing, tukar pikiran, tukar apa ya, sharing ilmu ya. Apalagi kami di angkatan ketiga ini kan. Kalau tukar jodoh jangan. Ya, mudah-mudahan kita di angkatan ketiga ini bisa terbimbing secara pengalamannya ya, mungkin oleh kakak-kakak tingkat ya. Dan di sana ada pemandangan yang luar biasa ya. Ada Lewi Keris yang airnya sekarang sudah naik hampir 135 meter. Itu baru dari permukaan lahan yang tergenang, belum kedalaman Sungai Citandunya. Entah sudah berapa ratus meter sekarang gitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bapak maunya apa Pak statusnya? Iya, untuk pertanyaan pertama tadi jumlahnya ya, kalau jumlah BKI di angkatan ketiga ini secara data mungkin ada 30 orang, tetapi yang terlihat di WhatsApp grup itu ada 26 orang, tetapi yang istiqomah 24 orang. Iya, itu alhamdulillah ya, dari Pangandaran, Parigi, Jatinegara, Ranca, Cawerbeti, Kawali, ini ada rombongan Ansor ya, rombongannya Pak Dadan Jamaluddin dan Kang Ustadz Cecep. Dan pertanyaan yang kedua, status Pak, Bapak maunya apa Pak? Maunya apa? Bapak maunya apa? Kalau saya statusnya menyesuaikan Pak, sesuai kondisi. Kalau di sini saya lajang Pak ya. Kalau di rumah saya sudah bersuami. Pak Dedek ceper, malah mama ceper jadi. Aduh, sampai ke KUA segala ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Pak Haris? Pak Haris yang mana Pak Haris? Pak Haris pengen kenalan. Oh, ini Pak Haris yang dibilang katanya nggak berkedip. Tapi Bapak nggak kelihatan sih.
Nggak apa-apa kalau AA-nya itu panggilan untuk memudahkan kembali usia yang sudah senior. Asal jangan AA itu aki-aki. Asal AA-nya jangan aki-aki gitu ya. Udah cukup? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Ya. Tanya tuh. Kesan di BKI. Kesan di BKI luar biasa ya Pak bagi saya. Saya di sini diberi amanah untuk menjadi Kosma ya, ibu dari teman-teman adik-adik semuanya di BKI angkatan ketiga. Dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam status, kebiasaan di lingkungan itu luar biasa. Sungguh seru, banyak belajar dari teman-teman, khususnya untuk diri saya pribadi, karena menurut saya ketika kita bertemu dengan orang baru, itu adalah pelajaran yang banyak bisa kita ambil hikmahnya gitu. Terus kalau kita ketemu dengan siapapun yang memang kompleks ya, bagaimana itu dari mulai karakter, kebiasaan gitu, itu adalah jadi guru ya bagi saya sebetulnya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gun, punten. Gimana Mbak Din? Sudah terpuaskan? Siapa? Apa itu? Mahasiswa baru yang belum daftar. Yang belum Ikut daftar. kegiatan itu. Oh. Ada yang dari PKI nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kan dari PKI? Untuk selanjutnya ini kemungkinan kampus akan mengadakan UKM pasca ini. Apalagi lihat potensi-potensi kayak semalam tampil, itu yang punya keahlian dan mungkin bisa nantinya akan bareng-bareng di UKM. Kayak misalkan Pak Asep punya kemampuan di kaligrafi. Khusus untuk sekolah dasar atau MI atau TK, itu kan ada sendiri ya Pak Asep. Nah ini sudah punya prakteknya, teorinya sudah bisa. Nanti mungkin bisa bikin, artinya apa? UKM itu ada, yang ngisi juga mahasiswa. Kampus nggak perlu nyari-nyari pelatih dari luar. Nah siapa tahu juga dari sini kan pasti ada juga yang lain. Kayak Bu Vera misalkan, nih pelatih vokal Bu Vera kalau belum tahu. Pak Didin, pelatih vokal. Nah mungkin nanti perlu nggak Pak ada kur? Nah, mungkin kalau ada kur atau apa nanti bisa. Nah dimanfaatkan. Mumpung ada, insya Allah tahun ini dibuka setelah ada makrab ini. Akan diadakan UKM. Atau mungkin yang perempuan ada yang pingin silat kayak semalam tuh. Ah, nanti bisa dikembangkan, tapi jangan kayak semalam, repot nanti. Nah kalau ada yang pingin nulis jurnalistik dan lain-lain nanti bisa dieksekusi, karena yang jurnalistik dari kampus dulu yang disuruh pegang saya, tapi malah yang respon banyak malah dari PAI. Saya berapa kali di PAI itu. Nah saya harapkan malah dari PK itu harus ada nih yang bagian jurnalistik. Karena ini nanti mempengaruhi cara menulis, bikin proposal, nanti ketika bikin skripsi pasti akan kerasa. Bagaimana cara mengambil berita, interview, dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin nanti ketika ada yang ikut juga. Kemungkinan nanti saya ikut bantu, dan mungkin ada beberapa dosen yang lain. Nah, itu. Kemudian ada beberapa hak dari mahasiswa yang prodi belum berikan. Yang pertama terkait KHS. KHS sudah jadi kalau untuk nilai, tapi memang belum dicetak satu-satu. Kalau nilai sudah jadi. Dan mumpung belum dibagikan, kalau misalkan ada yang semester ini ternyata belum ikut UAS, UTS, segera menghubungi dosen. Jangan sampai harus ngulang lagi. Terus tadi ada pertanyaan, ada yang mau aktif lagi di semester 3 apa semester 5 gitu. Apakah bisa? Bisa. Cuma nanti misalkan di semester 5 mau aktif,
dari semester 1, 2, 3 nggak aktif misalkan, silakan masuk semester 5 nggak apa-apa. Tapi nanti ketika semester 5 kakak kalian masuk semester 6, orang tersebut turun ke semester 4. Kalau nggak ke semester 2, yang penting genep. Karena genep harus turun genep, ganjil harus turun ganjil. Sebaliknya, nanti ketika semester 7 turun di semester 3. Modelnya kayak gitu. Jadi silakan misalkan ada teman-temannya yang tanya, atau kayak kemarin tiba-tiba ada Zoom, ada yang masuk, ini siapa kok ikut Zoom gitu. Tapi ikut grup, jangan-jangan mau aktif lagi di semester 5, nggak apa-apa. Jadi kalau nilai sudah, input nilai sudah, kayaknya mahasiswa ada yang udah pernah lihat, karena waktu itu saya minta tolong untuk cekin siapa ya kalau nggak salah, Fajar apa ya, kalau ada Fajar ya, yang KHS ya, yang malam-malam saya minta tolong cekin nama-namanya, sudah ada, cuma tinggal dicetak satu-satu, tinggal dicetak satu-satunya, masih ada kesempatan, jadi silakan. Kalau misalkan ada nilai yang memang di bawah minimum, berarti berapa ya, 39, 40. Kalau 40 itu berarti total nilai 40 itu nggak lulus. Kalau bisa jangan 40. 41 ke atas. Nah, itu segera lapor ke dosen. Kalau memang ada yang bermasalah, kayak sebelum-sebelumnya kan sudah tahu alurnya. Sementara laporkan ke Kaprodi nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sudah, itu yang tadi ya KHS ya. Hak yang kedua, mahasiswa memiliki hak yang wajib disampaikan oleh Prodi berupa DPA, dosen pembimbing akademik. Kalau yang semester 5 itu sudah dapat dulu. Betul kan, Mbak? Dari awal saya udah bikin. Nah, nanti yang semester 3 sama semester 1 insya Allah segera dibuat. DPA ini akan melekat sampai nanti menjelang akhir, menjelang membuat skripsi, proposal. Itu melekat. Jadi yang semester 5 sudah mulai mikir-mikir nih yang semester 5. Karena menjelang persiapan membuat proposal skripsi dan lain, harus benar-benar jangan sampai lost contact dengan DPA. Bagi yang DPA-nya Bu Murti, nah, insya Allah nanti tetap ada yang Bu Murti, tetap ada yang mungkin berubahkan. Nah, kalau yang Bu Arnik nanti dilempar bisa ke saya, ke Pak Rifki, Bu Fida dan lain-lain. Kenapa saya kayak semester 1 ini belum membuat DPA? Karena memang belum kelihatan, kita belum bisa membaca masing-masing expertnya gitu. Kalau yang semester 5 kita sudah plotkan. Jadi misalkan yang ini condongnya ke pesantrenan dan lain-lain, insya Allah bukan ke dosen ini yang sudah menolak, mungkin ke dosen yang lain gitu. Nah, tadi mungkin yang konseling yang umum murni tentang psikologi nanti ke Bu ini atau ke Pak ini nanti sudah. Nah, itu sudah saya plotkan. Jadi nggak mungkin nanti mau bikin skripsi DPA-nya kurang paham gitu. Insya Allah enggak, pasti paham. Nah, kalau yang semester 3 sudah nemu nih mahasiswanya, ini pasti arahnya ke sini ke sini. Nah, yang semester 1 insya Allah juga secepatnya DPA itu. Jadi yang Bu Arnik nanti laporan aja, yang Bu Arnik siapa aja nanti langsung saya bagi. Selain Bu Arnik ada? Udah nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Bu Murti, kalau masih ingin ke Bu Murti, bagus. Kalau memang agak susah, ya udah deh monggo, nanti laporkan. Jadi DPA itu akan melekat sampai kalian itu bikin proposal skripsi. Jadi kalau mau bikin proposal, nanti tanya-tanya judul ke DPA. Nanti diseminarkan, baru yang nge-ACC itu baru Kaprodi. Kaprodi yang meng-ACC ini berhak lanjut atau enggak. Nah, itu di seminar proposal. Nah, kalau yang seminarin saya. Kalau yang udah tahu saya insya Allah gampang, nggak bakal susah. Asal Bapak Ibu di DPA bisa lolos cepat. Nah, makanya harus bisa ngeklik nih dengan DPA. Dengan DPA-nya. Itu DPA itu dosen pembimbing akademik, bagi yang belum tahu. Itu hak mahasiswa. Dan kewajiban dari Prodi memberikan. Jadi nanti ke depan misalkan ada yang bermasalah, nggak langsung ke saya, ke DPA aja bisa. Nah, tapi kalau yang bermasalah DPA-nya, wah ini gimana nih kalau yang bermasalah? Nah, kalau DPA-nya saya, berarti saya yang bermasalah nih.
Kuliah Murti. Kuliah karet. Terpedak. Jadi itu segera, insya Allah dibikin segera. Terus ini yang belum, ini yang komunitas. BKI itu punya komunitas. Seperti prodi-prodi lain. PAI juga punya. Kalau yang tetangga BKI di Fakultas Dakwah itu kayak misalkan manajemen dakwah, KPI itu ada komunitas. Namanya Forkom, Forum Komunikasi Nasional. Dulu angkatan yang pertama sudah saya lobikan tuh ke yang Jawa Barat. Lewat siapa ya? Ada tuh yang forum mahasiswa BKI yang Jawa Barat. Sudah saya kasih IG-nya kalau nggak salah. Suruh biar kalau ngumpul itu ada persatuannya. Ini yang mungkin belum ya untuk keluarnya ini. Karena memang kesulitan kita nyari. Coba di Ciamis ada nggak BKI? Ada. Di Banjar? Nggak ada. Tasik? Pangandaran? Nah ya. Adanya di Bandung. Jadi memang kalau mau kunjungan atau mau apa itu. Dan yang ngomong-ngomong kunjungan kita belum melakukan. Tadi banding. Prodi BKI. Kemungkinan terdekat ya kita ke lapas. Karena yang sudah jalan. Sudah sedang lagi diproses AMDAS ya, dibantu banyak oleh Pak Asep. Ke lapas Ciamis. Mungkin kita akan kunjungan ke sana. Yang penting setelah kunjungan ke lapas jangan ada yang nginep di situ. Nah, nanti repot. Kalau ada yang nginep repot. Pak Haris jangan nginep, Pak Haris. Itu kunjungan ke bidang ekstra ya, maksudnya bidang apa istilah bidang luar lah. Yang perlu banget sebenarnya kunjungan antar prodi. Ini yang belum. Kalau kemungkinan kunjungan antar prodi ya paling ke UIN Bandung ya Pak, yang BKI ya. Paling kunjungan kemungkinan ke UIN Bandung. Tapi pasti itu diadakan pasti. Tinggal nanti menunggu waktu lah. Kalau yang terdekat pasti yang ke lapas. Insya Allah ke lapas. Dan untuk semester 5 dari prodi sudah memetakan untuk yang PPL karena semester berikutnya kan persiapan PPL. Nah, sedangkan untuk waktu PPL kampus belum rapat nih. Karena masing-masing kampus kadang beda-beda. Ada yang 45 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kalau sementara itu prodi akhirnya membuat dulu planningnya mau kemana. Yang pertama tadi sudah ke lapas. Yang kedua nanti ke rumah sakit. Lalu ke sekolah jadi guru BK. Kalau desa Pak, bukan ke desa nanti KKN Pak. Nah, kalau memang ada yang masih pingin ke KUA, kita bisa antarkan ke situ. Karena tadi yang beberapa laki-laki jangan ke KUA lah, udah kebiasaan. Anaknya ke lapas yang sesuatu yang baru gitu. Dunia baru gitu. Kalau mungkin ada yang belum ngerasain di KUA, boleh nanti kita ajukan. Dan PPL itu mahasiswa boleh nyari loh. Boleh nyari sendiri. Tapi dengan ketentuan sesuai dengan prodi. Jangan sampai tidak ada relevansinya dengan prodi. Boleh nyari. Untuk yang PPL ini memang kejuruan. Jadi memang harus sesuai dengan prodi. Kecuali nanti KKN. Ketika KKN, dan mungkin karena kita membaur dengan semua prodi, nah ini kebijakannya institut. Tuh. Kalau di lapas seperti apa? Kalau pengalaman saya nemenin dosen dulu di Nusa Kambangan, ada yang bagian dari isi pengajian, ada nanti bagian sharing dengan napi-napi gitu. Kalau di Nusa Kambangan kan waktu itu memang banyak kan napi-napi yang mau ditembak ya. Jadi memang sharingnya banyakannya masalah taubat dan lain-lain. Nah kalau di Ciamis kayaknya napi-napi ringan ya Pak. Jadi yang sharingnya mungkin sharing, ayo semangat hidup nanti apa namanya ada jalan lagi dan lain. Kalau yang mau tembak mati ayo semangat hidup kan percuma. Coba. Kalau di rumah sakit gimana? Nah kalau rumah sakit saya pernah ngalamin. Kalau rumah sakit nanti jadi rohaniawan, PPL-nya. Rohaniawan itu seperti apa? Satu, misalkan ada pasien nggak berani operasi, sedangkan rumah sakit kan pinginnya tetap operasi, karena itu sumber keuangannya kan di situ. Nanti rohaniawan yang masuk tuh menguatkan, suruh yakin, suruh dan lain-lain. Satu itu. Yang kedua, misalkan
Bapak Ibu kalau ada keluarga atau tetangga meninggal di rumah sakit kan nggak langsung diambil keluar kan? Pasti ada nunggu 1 jam 2 jam. Nah 1 jam 2 jam itu ranah rohaniawan. Yang mandiin di situ, yang bersihin. Kalau misalkan matinya kecelakaan, rusak, yang bersihin di situ dan lain-lain. Nah justru di situ challenge-nya. Challenge-nya di situ. Challenge-nya di situ. Ya biasanya kalau yang gitu laki-laki. Tapi kalau PPL insya Allah tidak ada jam malam, nggak ada shift malam, menyesuaikan apa namanya jam kampus. Kalau toh ada shift malam, saya pernah ngalamin PPL di luar jam kampus. Itu biasanya udah masuk profesional. Misalkan lebih 2 jam, biasanya 2 jam itu ada diganti tuh, diganti uang seperti karyawan lain dari pihak setempat. Tapi biasanya sesuai. Kalau memang jam kampus jam 4 pulang ya jam 4 ya pulang. Jadi nggak ke kampus. Yang PPL langsung ke lokasi, kecuali memang ada ambil mata kuliah yang tertinggal 1 apa 2, nah itu mungkin harus kuliah. Kalau guru BK, saya malah harapnya ini banyak yang di guru BK, yang muda-muda terutama, karena memang kebutuhannya sangat banyak. Sekarang aja kebutuhan guru BK jumlah kuota guru BK sama yang guru BK asli di Ciamis, nah itu masih minus banyak. Ada sekolah yang minta 2, saya pernah diminta beberapa. Cuma karena Bapak Ibu waktu itu masih semester 4, saya nggak berani. Bukan untuk PPL, benar-benar untuk profesional. Ngajar di BK, NUPTK gitu. Guru BK sudah dapat mata kuliahnya kan? Konseling? Oh baru, ya nanti tahu nanti. Yang penting guru BK harus pandai membuat apa namanya survei. Pengalaman saya pernah jadi BK lah, itu harus bisa bikin survei. Cara bikin kuesioner, cara ngerumusnya dan lain-lain itu biasanya, karena itu pasti dipakai setiap semester. Nyurvei kinerja guru, nanti surveinya ke siswa gitu. Atau nyurvei kepuasan, kenapa siswa pada nggak nerusin di sekolah ini malah pindah. Kenapa? Nah ini guru BK yang jalan. Itu guru BK kayak gitu. Nah, kalau yang di KUA biasanya kurang menantang. Kalau yang saya lihat-lihat kebanyakan nemenin bawa tas penghulu. Penghulu kemana akad nikah bawain. Ya kadang dapat sih 50, 20 buat itu. Tapi kurang inilah. Lebih pasnya kalau di KUA itu ahwalus sasiah. Itu pas. Syariah yang jurusan ahwalus sasiah itu banyak. Nah, jadi di challenge di situ. Kenapa ketika PPL ranahnya ke situ? Karena ketika sudah PPL, siapa tahu ada yang memang karena kinerjanya bagus, jadi malah direkrut di situ. Karena itu lebih gampang. Karena sudah pernah magang di situ, sudah tahu orangnya seperti apa, lebih gampang dibanding nanti ngelamar sendiri ke RSUD, pengen jadi rohaniawan gitu. Apa Pak Asep ngelamar jadi napi gitu? Wah nggak boleh jadi napi Pak. Nggak boleh. Seperti itu jadi. Itu plot-plotnya. Balik lagi, boleh nyari sendiri, tapi sesuai. Pak, saya punya kenalan ini tentang ini rehabilitasi tempat swasta gini. Ya boleh, kalau memang apa namanya bisa dibuat itu, gitu. Silakan boleh. Tapi tetap kampus nyediain. Kalau misalkan mau nyari sendiri, ya sebaiknya jangan terlalu jauh juga. Nanti itu hitung-hitung liburan malah. Nyari di Bali, wah repot. Nanti kunjungan, kan ada kunjungan. Nah, kunjungannya yang repot. Itu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Rifki? Kenapa? PPL, semester depan ya. Semester depan. Betul. PPL dulu. Pak Rifki, nambahin? Itu aja dari saya. Makasih. Allahumma fiqh tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi? Ya. Pak Dodi. Bentar ya. Seperti ini lebih mengakrabkan kita untuk kita bisa berkomunikasi dalam upaya membangun kebersamaan. Tentunya upaya-upaya membangun kebersamaan ini adalah dalam rangka mewujudkan kita
di akademis ini harus ada proses yang dibangun dalam rangka membangun kebersamaan ini, dalam nanti akan membuat citra, akan membuat sesuatu yang sangat teralami dalam diri, ada rasa memilikinya, ada sign of belongingnya gitu. Jadi agenda ini adalah merupakan kegiatan rutin yang mesti diadakan setiap tahun. Tentunya bagi yang sudah tidak harus mengikuti lagi, tetapi mungkin bagian dari kepanitiaan. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya yang berkaitan dengan UKM, itu adalah untuk mengembangkan potensi masing-masing. Ya, ada yang olahraga, ada yang seni, kemudian ada juga pramuka ya bagi mahasiswa yang senang pramuka. Sebenarnya kegiatan hari ini akan mensosialisasikan pramuka tingkat mahasiswa yaitu Racana, tetapi belum terbentuk agendanya, jadi tidak jadi. Kebetulan yang akan memperkenalkan juga tidak bisa hadir, ada agenda lain, jadi tidak disampaikan hari ini. Cuman karena apa? Pramuka ini menantang sebenarnya. Ya, agenda-agenda seperti ini sebenarnya jenisnya seperti pramuka, ya. Tapi pramuka di tingkat mahasiswa ini beda dengan kita akan melakukan safari dakwah dan lain sebagainya, berkolaborasi dengan masyarakat secara khusus. Jadi kita akan menggali potensi-potensi daerah dan sambil kita melakukan promosi bahwa INU sudah ada, INU sudah didirikan. Jadi nah, maka eksistensinya ini kita harus mulai menyebar dengan berbagai macam kegiatan. Jadi nanti untuk kegiatan kemahasiswaan ini tidak mesti di kegiatannya hanya di kampus saja. Ya, nanti bisa keluar. Jadi untuk yang fakultas dakwah kita akan melakukan dakwahnya kemana gitu, ngambil satu titik kemudian agendakan, walaupun tidak keseluruhan gitu. Kemudian yang fakultas tarbiyah misalkan, kita akan masukkan kemana, memberikan edukasi kepada masyarakat, syukur-syukur juga bisa terjun di zakap jadi guru tamu dalam jangka waktu sehari gitu. Kemudian yang fakultas syariah gitu, masuk kemana, ke KUA, ke pengadilan, kemudian untuk apa, untuk mengadvokasi. Tapi sebelumnya itu harus disamakan dulu persepsinya, ya. Karena apa? UKM ini akan dibangun seperti ini dan manfaatnya ini, dan itu akan menjadikan satu pengalaman dalam agenda kegiatan kemahasiswaan, dalam menambah pengetahuan juga menambah ketika kita kuliah dulu pernah melakukan seperti ini. Ya. Saya dulu juga sama melakukan seperti itu, jadi kenangannya luar biasa gitu. Mungkin foto kegiatan hari ini akan dilihat lagi 10 tahun yang akan datang, apalagi kalau disimpan Google ya, di YouTube itu kan bisa dilihat, oh iya dulu saya seperti agendanya seperti apa. Itu akan menjadi satu kenangan. Maka dalam membangun kegiatan makrab ini ya harus benar-benar, cuman sekarang sebenarnya seperti ini. Tadi awalnya kita sebagai evaluasi, tadinya saya seperti makan ini, saya pengennya dipakai apa, cempeh lah, seperti makan nasi kebuli. Jadi satu sampan itu kan bisa untuk 5 orang atau 1 makan bersama. Itu nuansanya bakal lebih terasa gitu. Nah, yang merasakan juga, apalagi yang melihat, ya, dibentuk, di foto, di set, di kamera, itu yang akan menjadi nilai kebersamaan. Orang yang melihat itu, mungkin bagi kitanya nggak terasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang ini, tapi endnya
edukasinya akan tersampaikan. Oh, inilah yang disebut bangun kebersamaan ini. Jadi bersama itu bukan hanya tidur saja, makan pun kita harus bersama-sama. Nah ini, jadi inilah yang mungkin untuk ke depan sebagai awal kita ini tentu ada banyak hal yang harus kita evaluasi, termasuk cara dan lain sebagainya. Kita ke depan mungkin akan lebih kita kemas, karena dari pengalaman ini yang sekarang terjadi, itu jangan sampai yang hari ini terjadi ke depan harus lebih bagus, harus lebih agenda kegiatannya harus lebih terstruktur, teragenda dengan time, rundown dan lain sebagainya. Tapi hari ini walaupun ya dilaksanakan apa adanya, ya, tapi yang penting nuansa kebersamaannya kita terbangun. Itu. Ya. Jadi walaupun untung kemarin pas pembukaan hujan ya, kemarin hujan kebayang itu, tapi itu seni juga. Dulu akan menjadi. Nah untuk itu kami dari pihak institusi memberikan sampaian dan mengapresiasi atas semua ini bisa terselenggara dengan baik. Ya, walaupun di sisi lain kita ada yang sedang berkumpul, di sisi lain ada yang sorak-sorak. Itu kan kalau dibener pakai drone, ini nuansanya akan lebih terbangun. Oh, inilah kegiatan mahasiswa ini seperti ini. Ini yang menjadi nilai gitu. Ya. Maka ada beberapa yang tentu ini harus kita kembangkan. Kenapa? Kita hadir ini harus menggenjot semua perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ciamis. Kenapa? Kita akan membuka beberapa konsep yang di Ciamis belum ada. Gitu. Kenapa kita mengawali sekarang ini dengan banyaknya perkuliahan dengan sistem online? Ya, karena bisa jadi nanti kampus kita ini akan membuka jadi kampus cyber. Ya, jadi akan kita kemas seperti itu. Kemudian agenda kegiatan, walaupun kita baru, tetapi bisa menghangatkan perguruan tinggi yang ada yang sudah lahir dari dulu, gitu. Ya, karena dengan setelah kita lahir, mungkin ada perguruan tinggi yang begini, ada jadi semangatnya, jadi semangat kebersamaan ini kita bangun dan kita bersaing secara sehat. Bersaingnya itu bukan tidak sehat, tetapi harus kita bersaing secara sehat dalam rangka membangun sivitas akademika yang lebih baik. Bersaing dengan pelayanan, bersaing dengan kualitas dari pendidikan, juga bersaing dengan kualitas para dosen, juga kita sedang memupuk itu bagaimana caranya supaya kampus kita Institut Nahdlatul Ulama ini adalah walaupun baru tetapi tidak dianggap kanak-kanak. Gitu. Walaupun baru kita dianggap tidak terlalu sepele. Ya. Tapi dengan harapannya apa yang menjadi cita-cita besar para dosen kita, alhamdulillah banyak dosen-dosen muda yang masih semangat-semangatnya, mungkin lebih muda daripada mahasiswanya, ya itu. Tapi mungkin ada mahasiswa yang masih reguler, nggak apa-apa. Kita kan ini adalah nuansa kebersamaan dalam membangun ukhuwah, dalam membangun kebersamaan ini untuk apa? Untuk saling mengenal. Karena hari ini kita mahasiswa sama-sama mahasiswa, ketika hidup nanti di masyarakat mungkin akan saling kontak dan lain sebagainya. Ada peluang apa? Ada kesempatan apa? Kita bisa sharing komunikasi, karena intinya kalau kita manusia ingin berhasil ini harus banyak komunikasi, harus banyak bersilaturahmi, gitu ya. Ini adalah membangun kebersamaan dalam rangka silaturahmi, ya. Ibu Vera mungkin sama-sama sekampung dengan saya, dulu belum pernah kenal, baru kali ini kita. Oh, jadi mungkin saya bebegig jalan ya. Ya, terima kasih. Jadi ini yang kita bangun kebersamaan ini dalam rangka apa? Ternyata tetangga, tetapi kadang-kadang tidak kenal. Tetapi dengan adanya
perkenalannya akan lebih melekat, akan lebih kebersamaan. Di mana iya? Tirancah, abdi ge tirancah, di mana? Ti Cileungsir, abdi di mana? Tidak Diharja. Kan saling tahu kita. Nanti akan lebih terkoneksi dengan baik, dan itu harapannya apa? Inu harus lebih besar dengan alumninya. Inu harus lebih besar dengan mahasiswanya. Gitu kan. Bukan hanya dibesarkan oleh dosen dan para pengurus saja, tetapi juga yang lebih bagus lagi adalah Inu harus lebih besar dengan karya nyatanya. Gitu. Baik karya nyata dalam bentuk skill masing-masing, juga harus memperlihatkan kita karya nyata dalam bentuk akademis, nilai akademis. Karena perguruan tinggi ini ada 3 poin, ya. Ada pengabdian, ada penelitian, gitu kan. Nah ini, pengabdian dan penelitian ini sangat kaitan erat. Gitu kan. Kemudian, apa lagi? Satu lagi. Penelitian, pengabdian. Satu lagi. Pembelajaran. Pembelajaran itu adalah prosesnya. Ya. Tetapi nanti dilakukan dengan sebuah penelitian. Nah, setelah teliti langsung kita kepada pengabdian. Karena apa? Setelah adanya proses pembelajaran, kemudian adanya pengabdian, gitu, adanya penelitian, itulah. Penelitian ini lebih banyak dilakukan oleh para dosen. Ya. Para dosen. Kenapa? Karena harus menciptakan sebuah konsep, harus menciptakan sebuah arahan, gitu. Apalagi ya, alhamdulillah kita teman-teman kita ini juga pola pikirnya, dosen-dosen kita ini pola pikirnya masih terbarukan, jadi masih semangat baru. Ya, yang tua juga tidak mau ketinggalan, gitu kan. Mereka lebih mempresentasikan bahwa jiwanya masih, semangatnya masih muda walaupun jiwanya sudah kolot, gitu kan. Nah ini, jadi semua bisa berinteraksi dengan membangun kebersamaan, tetapi ini semua adalah bagian dari proses dalam rangka kita mewujudkan bagaimana membangun citra akademis Institut Nahdlatul Ulama ini punya power yang kuat, punya semangat yang kuat, ya. Karena apa? Harus dibangun dengan karakter-karakter tadi. Harus punya ciri, harus membangunkan citra. Apalagi yang dibangun kita adalah akhlak. Ya. Harus yang dibangun itu adalah akhlaknya. Mental positifnya. Ya. Mental pejuangnya. Karena kalau mentalnya positif, insya Allah akan menghasilkan karya-karya yang positif. Ya. Kalau kita sudah pemikirannya para pejuang, mereka tidak akan memperlihatkan apa yang akan kita dapatkan. Tetapi kita akan bisa merasakan apa yang pernah saya lakukan untuk bangsa, agama, dan negara ini. Ya. Mudah-mudahan cita-cita besar kita ini bisa terwujud, dan dengan harapan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah dihilangkan semangat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma fiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Tanggapan, San? Kalau bilang malam dikatakan Mas Bos mahasiswa kolot. Dia paling kolot. Kalau saya membandingkan dengan, maaf ya, membandingkan dengan apa itu istilahnya? Ya, Naon deh. Kalau saya hanya menyimak dari bahasa, Pak. Panjangan. Kalau saya tidak banyak nanya, tidak banyak bicara, saya hanya mendesak agar jadwal Jumat dikembalikan ke awal. Habis Jumatan. Khutbah jadwal Jumat diundur. Jadwal Jumat diundur ke hari Minggu. Sekarang pagi. Selain saya juga kan, teman-teman saya juga kan ini ahli ngajar ibu-ibu di masjid kalian.
Udah. Ya. Terima kasih ya Pak Hasan sama AA yang jarang masuk akhir-akhir ini. Malum pengantin baru. Ya. Jadi begini, kami inginnya semuanya offline. Sebenarnya kita menginginkan semuanya offline. Tidak ada perkuliahan yang online saat ini. Karena apa? Kegiatan offline ini mungkin ya bagi Pak Hasan bisa sambil melihat mahasiswa yang masih seger gitu kan. Itu maksudnya kan. Kemudian bisa melihat dosen yang segar gitu. Itu kan melihat keindahan itu bagian dari syukuri nikmat gitu. Tapi kalau berulang-ulang itu menjadi dosa gitu. Apa yang kita inginkan sebenarnya tidak bisa diwujudkan. Pertama, ada keterbatasan kami dalam penyediaan ruang belajar. Dan penyediaan ruang belajar ini memang harus memakan pikiran yang besar. Tetapi kalau Bapak Ibu mau kuliah offline, silahkan. Tapi di belakang mungkin di bawah pohon bambu. Atau mungkin mau di musola. Atau mungkin di mana saja. Karena belajar itu tidak pernah mengenal tempat. Kalau mau di rumah saya boleh gitu. Ada rumah yang kosong 2. Ya. Kita maunya seperti itu, tetapi kita sedang memikirkan dengan cara seperti apa, karena kemarin Pak Rektor juga sudah ngeluh. Pak, kumaha sih lamun offline kabeh cenah gitu. Ya kita mau cari cara gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera diwujudkan. Tetapi untuk saat ini, mohon maaf ya, tidak bisa terwujudkan untuk di semester ini. Karena harus ada proses. Ya. Penambahan fasilitas, mungkin yang harus dilakukan dengan secara apa? Sekarang juga kan untuk hari Sabtu ada yang sudah numpang di Hefeti, ya, ada yang di Hefeti. Itu adalah hanya kebaikan Hefeti, mau membantu kita, ya, karena kebetulan saya secara pribadi kena dekat dengan ketua yayasannya, dan yang kedua juga kepala sekolahnya adalah dulu binaan saya. Sekarang ini binaan. Jadi alhamdulillah bisa memberikan fasilitas itu. Jadi untuk yang offline hari ini, mohon maaf, ada yang sebelum Jumat. Asal jangan online ketika Jumatan saja. Ya gitu Pak Hasan. Jadi jangan ada jadwal kuliah ketika Jumatan saja. Ya, sebelum Jumat. Ya, hitung-hitung sholat sunat Jumat lah gitu. Ya, hitung-hitung kultum sebelum Jumatan. Nah, itu insya Allah dan masukan ini akan kita terima. Tetapi juga saya memberikan masukan. Tolong bantu kami untuk menyediakan itu. Paham kan? Eta. Saya tidak harus bercerita kata-kata. Pak Aris, nah itu mah. Ya. Apa? Ya. Repot saya gitu, online-nya tabuh 8 sampai tabuh setengah sekian gitu nya. Oke. Kelebihan itu kadang-kadang kamu juga gitu. Praktek. Bukan. Oh. Wajib coba. Ada tiga mata kuliah yang diberi waktunya bukan hari Sabtu. Saya bingung juga. Wah, sudah paspor. Lupa lagi nggak ikut semua. Ya. Kalau bisa mah gitu. Ya. Bisa gitu.
Iya, oke, terima kasih. Untuk masalah waktu kita menyerahkan nanti ke prodi masing-masing. Ya, itu kebijakannya ada di prodi. Mungkin memberikan masukan. Tetapi juga begini, Pak Hasan. Kalau untuk jadwal perkuliahan sebenarnya itu kadang-kadang dosen sanginahna gitu kan. Ya. Kesepuan lah bahasan kesepuan. Dari mana? Namanya siapa? Mahasiswa BKI. Ya, Ipani semester 3 bibinya. Bu Herlin. Binti. Bulan. Sok doakeun heula. Ya. Bu Herlin. Ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni segala dosanya, juga diberkahi segala amal kebaikannya selama dia hidup di dunia, juga bisa menjalan beliau amal jariahnya, amal sodakohnya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya terkait jadwal itu silahkan, tetapi mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin saya juga pernah mengalami ya, yang ngajar di MHU dan PKI nggak keburu. Saya pernah ngajar jam 7 malam ya, setelah maghrib. Nah itu bisa jadi seperti itu. Tapi ini mohon maaf juga. Ya mungkin bagi mahasiswa yang kolot ini ripuh gitunya. Bagian sare cenah. Bagian sare cenah aya kuliah gitu. Tapi itu resiko perjuangan Pak, itu sebenarnya ya. Tapi walaupun itu permasalahan yang sudah diungkapkan, daripada tadi diungkapkan di skala setruk gitu ya. Di pikiran ya kumaha cenah dosen teh nanti eueusan penghargaan ka kolot gitu. Punten gitu ya. Jadi carekan. Itu, tapi itu satu seni kuliah di zaman sekarang. Ya, di zaman era digital ini ada perkuliahan tengah malam. Ya. Dulu nggak ada perkuliahan di tengah malam. Online. Kan gampang sekarang. Online itu kan tinggal di rumah. Yang lebih rugi lagi, dosen ngacaprak itu mahasiswanya sarare. Dan kameranya ditutup. Biasa itu. Nah, ngobrolna eta teh. Saya ada gitu. Kameranya tutup. Doing ke mana gitu. Makanya saya ada satu syarat saya, silakan buka kameranya, ditempot teh jeung temok. Dianggap radio butut. Tapi kan bayar resiko lah. Saya Pak ini jangan seterusnya. Ya. Misalnya bolehlah 1 kali 2 kali atau beberapa kali. Jangan terus di kalau kayak gitu lah. Jadi jadwal tertunda. Ya. Insya Allah. Dan itu kebijakannya nanti ada di prodi masing-masing. Saya tidak terlalu mengintervensi untuk hal itu. Ya, untuk kebijakan saja. Sekian mungkin ya. Dan mudah-mudahan untuk ruang kuliah kita berupaya semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan berikan doa kita segera dapat bangunan yang kita miliki sendiri. Ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan akan segera diwujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya Pak. Terkait jadwal ya. Malam kita obrolin sebenarnya
sama beberapa ya semester 5 terkait apa namanya memang kendala itu. Dari awal saya sudah prediksi juga udah ada keluhan. Saya juga ngobrol, saya sempat tawarannya karena ada satu juga mata kuliah sayangannya Pak Mamai kan pindah hari Rabu ya Pak. Berarti kan sisa ada 3 mata kuliah. Betul kan Pak? Yang sebelum Jumat? 3 atau 2? Masih 3 kan? Pak Rifki 2, Pak Ade 1. Nah, kalau kuliah seperti itu terus kan nggak efektif juga. Pasti nggak efektif. Nah, saya tawarkannya itu kalau memang sebelum Jumat itu susah untuk apa namanya berkuliah, ya silakan diganti online di hari yang lain. Di hari yang lain. Atau mau offline silahkan. Yang penting sebelum Jumat mintanya kan clear tidak ada perkuliahan ya. Karena memang sangat itu. Nah, kalau yang hari Sabtu banyak yang berubah jadwal, ini saya baru tahu. Nah, ditanyakan dulu perubahan jadwalnya itu apa namanya sudah pasti di situ atau enggak. Nah, kalau pasti di situ, Pak Rifki sama Pak Ade nggak perlu ganti hari di luar